Muntun ini resmi rilis kasta tertinggi di muka bumi, Mythic Universe, yang kastanya jauh di atas Immortal. Syaratnya minimal kau punya 500 bintang dulu baru bisa napas di sini le. Ini bukan rank sembarang rank le. 500 bintang itu ujian kesabaran, ujian mental. Kalau belum sanggup nembus angka itu, jangan dulu kalian merasa sudah paling hatam. Makin tinggi bintang kau, jangan makin tinggi pula kesombonganmu itu. Kadang nengok kawan masih di honor atau glory, langsung kau rendahkan macam debu. Ingat le, di atas langit masih ada Mythic Universe. Jangan sampai kau merasa paling tinggi, padahal menang pun masih sering digendong kawan. Terus buat adik-adik Immortal, glory, honor apalagi yang baru nanjak dikit, tolong selama bintangmu belum menyentuh angka 500, dilarang keras bikin video jedak-jeduk. Sok keras pula lagi pakai lagu reverb ya dek. Malu kita nengoknya. Bintang masih 2 digit udah merasa paling sepuh. Fokus perbaiki mekanik, perbanyak sedekah asis, kurangin ngetik yang gak perlu. Mythic Universe sudah menanti. Jangan sampai kau cuma jadi hiasan di daftar teman. Paham kalian le? Sebulan penuh kita sudah menahan haus dan lapar. Sebulan penuh kita farming pahala, nahan hawa nafsu biar gak feeding dosa. Sekarang hilal sudah terlihat. Tandanya apa le? Tandanya kita sudah sampai di victory yang sesungguhnya le. Tapi ingat ya le, Idul Fitri itu momen reset season hati. Jangan kau kira habis lebaran terus kau balik lagi maki-maki orang di kolom chat. Kau bilang kawan kau beban, kau sebut isi kebun binatang. Apa gunanya kau puasa kalau akidah dan akhlak masih kayak player epic abadi? Lebaran ini waktunya kita clear land dari segala dendam. Kalau ada salah sama kawan, langsung request to backup, minta maaf. Jangan gengsi, tapi jangan jadikan kesalahan kita ini tuh buat alasan chat mantan, buat minta maaf ya le. Gak sehat kau. Maka di hari yang fitri ini, mari kita savage-kan amal kebaikan, tutup semua permasalahan dan dendam-dendam yang lama, perbaiki diri untuk kedepannya dan jadi lebih baik lagi. Keluarga besar Lakasut mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin le. Hirara ini bakalan jadi hero paling gagal yang pernah dirilis Muntun. Hero ini gak bakalan laku le, dan cuma jadi pajangan di shop doang. Nasibnya bakalan sama kali pun kayak Aulus ini. Cobalah kalian tengok dulu tingkat kesulitan dari hero haram ini. Udah sama kali pun kayak Fanny, atau malah lebih parah ini Hirara, assassin yang mainin flow sama shadow step. Mekaniknya ngeri le. Tapi kalau jempol kalian kaku, mending di skip aja hero ini. Pasifnya tiap skill pakai 1 stack yang regenerasi tiap 4 detik. Bisa dipercepat dengan item cooldown. Skill satunya tebasan kipas area. Kalau di combo jangkauannya meluas dan no cooldown. Skill 2 dash lincah. Jika di combo Hirara jadi nggak bisa ditargetin. Kebal CC dan turret juga le. Combo mautnya itu skill 1 dan skill 2 untuk efek immobilize. Ultimate-nya buff movement speed dan tambahan kapasitas stack jadi 5. Terus kenapa aku bilang hero ini nggak bakalan laku? Karena aku tahu le, orang-orang sekarang itu nggak mau yang namanya ribet. Maunya menang tapi nggak mau pernah belajar, nggak mau mendalami gimana cara mainin Hirara ini dengan benar. Ujung-ujungnya apa? Hirara di tangan yang nggak tepat ya bakalan cuma jadi beban tim, jadi feeder. Orang kita lebih memilih hero yang asal tap-tap tapi menang. Ya contohnya aja Soberom. Ya cuma di Indonesia le, orang mabar yang bapernya satu negara. Kau tengok Reza Arab sama Fuji ini le, aku jadi teringat zaman dulu pula ini. Waktu pertama kali push leaderboard, persis sekali kejadiannya le. Awalnya sih niat ngejar top global, malah kena hook netizen sampai dijodoh-jodohin. Kalian masih ingat nggak siapa dulu? Jujur lah, kangen juga aku le. Kangen momennya maksudnya. Kau tengok si Reza Arab ini le, biasanya kan gayanya offlaner itu barbar, nggak peduli musuh. Tapi pas ada Fuji, mendadak dia jadi hero support yang paling setia. Rela pasang badan, rapi, santun. Pokoknya udah kayak lagi jagain core biar nggak kena pick off le. Netizen pun semangat kali nggak analisa nih. Tiap tatapan mata dibilang ada true damage-nya. Sakit tapi nagih kan. Pelajaran berharganya apa le? Di Mobile Legends atau di kehidupan nyata, mekanik tinggi itu nggak menjamin menang kalau nggak ada chemistry. Si Arab yang biasanya cuek, pas kena buff dari Fuji langsung glow up performanya. Kadang kita nggak butuh item lifesteal buat bertahan hidup le. Cukup
butuh seorang yang bisa ngisi HP kita pas lagi butuh-butuhnya. Netizen kita ini memang roamer paling jago, pintar kali nyari celah buat nge-ship orang. Dulu aku juga gitu tiap live streaming isinya pertanyaan soal dia terus, bikin senyum-senyum sendiri pas baca komentar. Padahal di in-game lagi kena montek pun itu. Tapi itulah seninya, perjuangan naik rank jadi nggak berasa berat kalau ada yang nyemangatin. Walaupun cuma halu-halu tipis dari netizen Jadi gimana menurut kalian Furap ini bakalan jadi meta baru atau cuma FOMO aja? Coba tag teman kalian yang hobinya mabar tapi ujung-ujungnya malah baper. Dan buat kalian yang rindu masa-masa kasut dijodohin dulu, udah simpan aja dalam hati Pe. Astagfirullah, ada waktu terlarang di season 40 ini yang kalau kau paksakan main ya bakalan lost streak. Apalagi kalian solo player Makanya hindari jam ini kalau kalian mau win streak atau mau selamat dari lembah kekalahan yang tak akan ada ujungnya. Jam 14.00 sampai jam 17.00 itu bukan jam buat cari bintang, itu jamnya bocil-bocil dakjal turun ke bumi. Jam segitu ada yang baru pulang sekolah emosinya masih membara Kau mau main serius, mereka yang setengah sadar. Di season 40 ini musuh kita bukan cuma hero lawan, tapi ego kawan sendiri yang merasa paling jago pun ini. Ingat nasihat ini sesungguhnya nasib suatu tim tidak akan berubah kalau tim itu sendiri hobi pilih hero tipis-tipis, padahal gak ada hero yang pasang badan. Itu namanya cari perkara bukan cari kemenangan Kalau kau udah kalah 3 kali berturut-turut, itu bukan tanda jaringan kau jelek, itu kode dari langit untuk kau berhenti dulu. Taruh HP kau, ambil wudhu, dinginkan kepala kau. Jangan kau lawan takdir dengan emosi, karena energi negatif paling suka nengok orang kalah terus malah maki-maki di kolom chat. Mau jam yang barokah? Jam 02.00 sampai 04.30 subuh, di saat dunia terlelap. Disitulah para pejuang sejati berkumpul. Pemain yang lebih tenang, mentalnya sekuat baja, dan mulutnya nggak pedas. Main tenang, hati tenang, bintang pun datang. Ingat bintang immortal itu fana, tapi sabarmu itu yang jadi pahala. Itu kau lihat MPL kali ini tuh lebih fenomenal daripada MPL sebelumnya. Karena apa? Bukan soal hero baru tapi soal skill yang gak pernah maju-maju, masih konsisten dia Nickname-nya udah pada baru, tapi gameplaynya masih yang lama. Udah gak push MMR Granger lagi malah push Obsidia Majalengka Skypiercer item pertama. Tolong Pak AP, RRQ sekarang kayaknya kurang super dede aja nih, biar lengkap jadi super lawa. Aku yang fans RRQ sejak lahir pun jadi bingung ini. Bukannya bebenah malah jadi hilang arah. Kau lihat RRQ lawan Navi di game 2. Toy berapa kali maksa buat ngekill demi stack, tapi malah kena pick off duluan. Padahal sebagai god laner dia harusnya main lebih aman kan. Efeknya god lane RRQ jadi bocor, dan Navi terutama Kars dan Ukir jadi kaya raya duluan Kita harus akuin RRQ musim ini bawa nama-nama besar kayak Super Ken, Yeskill. Buat melengkapi ada Rins, Toy, dan Idok. Tapi di match lawan Navi, chemistry mereka masih kelihatan kurang banget. Ya kan makanya sering banget terjadi miskomunikasi pas kontes Turtle atau Lord. Navi yang mainnya lebih rapi dan disiplin malah sukses ngepanis pergerakan individu pemain RRQ yang terlalu offside. Apa jangan-jangan RRQ ini lagi persiapin kartu asnya di late game MPL nanti? Apalagi nanti lawan Oni kan. Nggak tahu lagi aku Yang penting sehat-sehat RRQ. Kuat-kuatin lah mental kalian